Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya, MC. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila, Famos Pancasila. Yang terhormat Bapak Dr. Suyato MBD selaku Kepala Departemen PKNH Visipol UNY. Yang saya hormati Bapak Johan Dwi Saputro MBD selaku dosen pembimbing Hima PKNH 2024. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru pendamping LCC Hima PKNH 2024 serta teman-teman panitia LCC dan peserta LCC Hima PKNH 2024. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat berkumpul di ruang Zoom meeting ini untuk menyelenggarakan technical meeting LCC PPKN Nasional 2024 yang diselenggarakan oleh Hima PKNH 2024 dalam keadaan sehat dan tak kurang dari suatu apapun. Yang kedua, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta LCC dan Bapak Ibu guru pendamping yang sudah berkenan hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan LCC ini. Yang mana kehadiran Bapak Ibu guru semuanya serta teman-teman peserta LCC semuanya merupakan bentuk apresiasi yang tinggi terhadap kegiatan akademik yang kita selenggarakan. Yang dimana lomba LCC ini merupakan salah satu bentuk upaya kami dalam meningkatkan pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila, khususnya di kalangan generasi muda. Yang melalui lomba ini diharapkan dapat menumbuhkan bibit-bibit unggul yang mampu berpikir kritis, analitis, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Saya berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan technical meeting ini dapat memberikan informasi yang cukup jelas dan lengkap kepada Bapak Ibu guru pendamping semuanya dan untuk seluruh peserta LCC semuanya. Jangan ragu untuk bertanya jika ada hal-hal yang belum jelas, bisa ditanyakan ke teman-teman panitia semuanya. Mungkin itu saja sambutan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, Famos Pancasila. Terima kasih kepada Saudara Yogi Bima Saputra atas sambutannya. Selanjutnya adalah acara inti dari technical meeting yaitu pemaparan peraturan dan teknis lomba cerdas cermat yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab peserta. Pada sesi ini kita akan dibersamai oleh Saudari Ainun dan Ica. Langsung saja kepada Saudari Ainun dan Ica dipersilahkan.
Mohon maaf untuk bisa menunggu dari tim panitia karena masih persiapan. Tes, tes, tes. Apakah suara saya masuk? Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini akan memaparkan terkait Lomba Cerdas Cermat Pancasila dan UUD 1945. Boleh di Apakah sudah terdengar, teman? Aman, aman. Aman, Le. Gas, gacor. Gas. akan saya lanjutkan. Yang pertama yaitu Lomba Cerdas Cermat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Kayaknya Serdana 1945 nggak masuk deh. tingkat nasional tahun 2024 Ya, kegiatan. merupakan salah satu program kerja Himpunan Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Politik Universitas Negeri Yogyakarta yang dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan generasi muda yang berwawasan kebangsaan dengan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang berlaku di Indonesia. Lomba ini dilaksanakan secara daring atau online dan akan diikuti oleh siswa-siswi SMA atau SMK sederajat dari seluruh Indonesia. Boleh di next. Yang selanjutnya yaitu tujuan kegiatan. Pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat Pancasila dan UUD 1945 tingkat nasional tahun 2024 memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Yang kedua yaitu membudayakan kehidupan generasi muda yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Kemudian yang ketiga yaitu menjalin sinergi sebagai bangsa Indonesia yang berwawasan kebangsaan dan menjunjung tinggi nilai kebinekaan. Yang keempat yaitu mengoptimalisasikan peran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai sarana untuk membentuk karakter bangsa Indonesia, mewujudkan generasi muda yang berwawasan kebangsaan dengan berdasarkan pada nilai Pancasila dan UUD 1945 yang berlaku di Indonesia. Lomba ini dilaksanakan secara daring atau online dan akan diikuti oleh siswa SMA atau SMK sederajat dari seluruh Indonesia. Boleh di next. Yang selanjutnya yaitu terkait materi. Di sini kita ada 5 materi yaitu yang pertama ada Pancasila, yang kedua yaitu ada UUD NRI tahun 1945, yang ketiga yaitu ada NKRI, kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika, dan juga yang terakhir yaitu ada materi tentang ketetapan MPR Republik Indonesia. Selanjutnya terkait ketentuan peserta lomba. Yang pertama, lomba bersifat kelompok atau tim dengan masing-masing tim terdiri atas 3 orang. Kemudian anggota tim berasal dari sekolah tingkat SMA atau SMK sederajat dan seluruh anggota tim harus berasal dari sekolah yang sama. Kemudian setiap sekolah diperbolehkan mengirimkan maksimal 2 tim.
Anggota tim wajib memperhatikan tata tertib dan peraturan selama kegiatan lomba berlangsung. Kemudian, anggota tim dilarang untuk mencontek dalam bentuk apapun saat penyisihan hingga babak final. Dalam babak semifinal dan final, jika pihak panitia mengetahui ada tindakan kecurangan, maka akan dilakukan diskualifikasi secara sepihak. Kemudian yang terakhir yaitu acara berlangsung secara online dengan 4 babak, yaitu 2 babak penyisihan, 1 babak semifinal, dan 1 babak final. Boleh di next. Yang selanjutnya yaitu terkait tahap pelaksanaan. Yang pertama, babak penyisihan 1 itu akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024, pada pukul 8 WIB sampai selesai, dan melalui Zoom meeting. Kemudian yang kedua, yaitu babak penyisihan 2, akan dilaksanakan hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024, pukul 8 WIB sampai selesai, dan juga melalui Zoom meeting. Kemudian, babak semifinal akan dilaksanakan di hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024, pada pukul 8 sampai selesai melalui Zoom meeting. Yang terakhir yaitu babak semifinal dilaksanakan pada Minggu, tanggal 20 Oktober 2024, pukul 8 WIB sampai selesai dan melalui Zoom meeting. Mungkin yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya mengenai teknisi pelaksanaan. Yang pertama ada babak penyisian 1. Pertama, babak penyisian 1 akan dilakukan menggunakan platform Zoom Meeting. 2. Penyisian tim menggunakan soal penyisian dengan jumlah soal sebanyak 50. Soal pilihan ganda melalui platform Google Form dengan waktu mengerjakan 60 menit. Maaf, mengerjakan 90 soal dikerjakan oleh tiap peserta dari perwakilan tim dengan berkoordinasi dengan anggota tim yang lain. Ketiga, nilai total dihitung dari jumlah soal yang dijawab dengan benar lalu kemudian dijumlahkan. Bobot penilaian salah adalah kosong, jawaban benar sebesar 1, tidak menjawab adalah kosong. Yang terakhir, pada babak penyisian pertama, setiap tim memperebutkan posisi 50% terbaik yang memperoleh skor nilai tertinggi untuk melanjutkan ke babak penyisian kedua. Next. Yang kedua, babak penyisian 2. Pertama, babak penyisian 2 akan dilakukan menggunakan platform Zoom Meeting. Kedua, penyisian tim menggunakan soal penyisian dengan jumlah sebanyak 50 soal pilihan ganda melalui platform Google dengan waktu mengerjakan 60 menit. Soal dikerjakan oleh tiap peserta dari perwakilan tim dengan berkoordinasi dengan anggota yang lain. Ketiga, nilai total akan dihitung dari jumlah soal yang dijawab dengan benar lalu kemudian dikurangi dengan jumlah soal yang dijawab dengan benar. Nilai akhir dari perhitungan tersebut merupakan nilai total bersangkutan. Bobot penilaian salah sebesar minus 1, jawaban benar sebesar 4, tidak menjawab adalah kosong. Yang terakhir, pada babak penyisian kedua, peserta memperebutkan posisi 9 tim terbaik atau teratas yang memperoleh skor nilai tertinggi untuk melanjutkan ke babak semifinal. Next. Babak semifinal, yang pertama, babak semifinal akan dilakukan menggunakan platform Zoom Meeting. 2. Penyisian tim
dalam babak ini menggunakan tiga jenis soal lisan, yakni soal argumen atau kontra, soal wajib bagi tiap tim, dan soal perebutan. Soal dijawab secara lisan oleh perwakilan setiap tim dengan berkoordinasi dengan anggota tim yang lain. Nilai total tim akan dihitung dan diberitahu oleh juri yang bertanggung jawab di masing-masing room. Ketiga, dari babak semifinal maka akan diambil tiga tim terbaik yang memperoleh skor nilai tertinggi dari masing-masing breakout room yang berbeda untuk masuk ke babak. Yang selanjutnya babak final. Babak final akan dilakukan lewat platform Zoom meeting. Yang kedua, babak final akan dilaksanakan dalam sesi yang sama sehingga tiga tim secara bersamaan memperebutkan posisi juara 1, 2, dan 3. Yang ketiga, perebutan juara dalam babak ini menggunakan tiga jenis soal lisan, yakni soal argumen pro atau kontra, soal wajib bagi setiap tim, dan soal rebutan yang akan dibacakan oleh moderator. Yang terakhir, nilai total tim akan dihitung dan diketahui oleh Dewan Juri di akhir babak. Next. Contoh soal LCC. Soal babak penyisian dalam Undang-Undang Dasar 1945, bab yang membahas mengenai pemeriksaan keuangan adalah A8, B8A, C9, D9A, E9, 10. Maaf. Selanjutnya. Next. Soal babak semifinal dan final. Soal wajib atau uraian singkat. Bagaimanakah pengertian Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia? Jawabannya, Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana ditetapkan dan disahkan oleh PPKI dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 merupakan perjanjian luhur oleh rakyat Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Pada waktu itu, anggota PPKI yang semula berjumlah 21 orang ditambah 6 orang sehingga berjumlah 27 orang yang mewakili seluruh Indonesia. Selanjutnya soal perebutan atau uraian singkat. Sa- Syarat terpilihnya pasangan calon presiden dan wakil presiden yang untuk dilantik menjadi presiden dan wakil presiden adalah jawabannya mendapatkan suara lebih dari 50%, sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Next. Selanjutnya soal argumentasi dan pro kontra. Yang pertama, pemilihan umum atau pemilu diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan formal demokrasi karena seluruh proses dan tahapan pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah. Itu yang kontra, yang pro sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, jelas argumen saudara berkaitan dengan pemberlakuan pidana mati di negara Indonesia bagi pelaku pelanggaran berat seperti halnya terorisme, korupsi, dan narkoba. Next. Baik, sekian pemaparan terkait Lomba Cerdas Cermat Pancasila dan Undang-Undang 1945. Waktu dan tempat saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Saudari Ainun dan Ica yang telah menyampaikan teknis pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat. Selanjutnya adalah penyampaian tata tertib yang akan disampaikan oleh panitia. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan.
Baik. Apakah suara saya terdengar? Baik, di sini saya akan membacakan tata tertib Lomba Cerdas Cermat Himpunan Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta 2024. Babak penyisian 1 dan 2. Yang pertama, berdoalah sebelum memulai perlombaan. Yang kedua, setiap tim dari 3 siswa yang terdaftar di sekolahnya masing-masing dan bukan gabungan sekolah yang berbeda. Ketiga, dalam babak penyisian diwajibkan kepada setiap tim untuk menggunakan 2 perangkat sistem. Satu digunakan untuk mengerjakan soal dan memantau tim dari depan, sementara sistem perangkat kedua digunakan untuk mengawasi dari sisi lain depan. Kedua sistem perangkat harus masuk ke dalam Zoom meeting. Yang keempat, peserta masuk Zoom meeting selambat-lambatnya 15 menit sebelum perlombaan dimulai. Kelima, bagi peserta yang tidak dalam satu tempat yang sama akan mendapatkan konsekuensi pengerjaan sendiri saat babak penyisian berlangsung dan panitia tidak bertanggung jawab jika tidak lolos ke babak selanjutnya. Yang keenam, peserta wajib menunjukkan keadaan ruangan yang steril tanpa adanya orang lain. Yang ketujuh, peserta diwajibkan mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama pelaksanaan lomba cerdas cermat berlangsung. Kedelapan, format penamaan Zoom meeting adalah tim underscore nama sekolah. Contoh, tim 01 underscore SMA Negeri 1 Cendekia. Poin nomor 9, peserta dilarang membawa alat komunikasi dalam bentuk apapun terkecuali sebagaimana yang dimaksud pada poin ketiga. Poin 10, peserta wajib mengerjakan soal pada link Google Form yang sudah ditentukan oleh panitia. 11, dilarang kelas untuk menerima jawaban dari sumber lain dalam bentuk apapun. Dalam kode berbisik, membawa materi atau catatan apapun akan Arif Syah. Jika diketahui melakukan, maka akan diperlakukan pengurangan poin tim yang bersangkutan. Poin nomor 12, peserta dilarang berkomunikasi melalui simbol-simbol apapun secara langsung dengan pihak selain anggota tim. Poin 13, posisi smartphone di dalamnya terdapat perangkat Zoom sebagai pengawas berada di sebelah kanan atau kiri, seorang miring, dari peserta tim yang mengerjakan dan menampakkan 100% wajah serta laptop yang digunakan untuk mengerjakan soal sehingga arah laptop untuk mengerjakan soal itu terlihat. Dapat diperhatikan contoh posisi smartphone dan juga laptop. Poin 14, peserta dilarang meninggalkan tempat duduk selama pelaksanaan lomba cermat berlangsung. 15, peserta dilarang makan selama pelaksanaan lomba cerdas cermat berlangsung. Poin 16, peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal babak penyisian dalam bentuk apapun. Poin 17, jika perangkat yang digunakan peserta untuk mengerjakan soal keluar dari Google Form, maka peserta dipersilahkan mengerjakan soal kembali sesuai waktu yang tersisa dan tidak ada penambahan waktu. Poin 18, perangkat yang digunakan untuk masuk Zoom meeting keluar dari room, maka harus segera masuk kembali ke Zoom meeting. Poin 19, pada babak penyisian 1, jika ada peserta yang melakukan kecurangan dan sudah diberikan 2 kali peringatan ataupun teguran akan diberikan sanksi berupa pengurangan poin sebanyak 3 poin. 20, pada saat penyisian babak kedua, jika ada peserta yang melakukan kecurangan dan sudah diberikan 2 kali peringatan ataupun teguran, akan diberikan sanksi berupa pengurangan poin sebanyak 5 poin. 21, peserta mengisi presensi saat akhir lomba di room utama. Baik, terima kasih kepada panitia yang bertugas. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu peserta Lomba Cerdas Cermat untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar.
Terima kasih. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada SMAN 2 Cikarang Selatan. Baik, terima kasih atas waktunya untuk panitia. Kami dari SMA cek terdengar, Mbak. Tes. Terdengar suara. Secara Tes, tes. diri ini Mohon maaf, Bapak, Iya, suaranya untuk lebih keras. oke. Eh, Terima kasih atas waktunya, sudah terdengar. Sudah terdengar, Pak. Terima kasih. Oke. Nah, baik, Bapak, untuk dress code. Yang pertama untuk dress code anak-anak, apakah pakai seragam sekolah atau yang penting sopan gitu, Pak? Nah, kemudian yang kedua, saya ingin memastikan terkait dengan babak penyisihan 1 ke penyisihan 2 itu nanti yang diambil berapa tim gitu. Cek. Halo, Pak. Bapak Pak Ketua Hima. Dalam Bapak, nggih Pak, terima kasih Ya, untuk pertanyaannya. Jadi lagi. izin mengulang nggih Pak pertanyaan dari Bapak. Oh, iya. Mungkin Bapak Satu lagi yang Bapak, pertama, maaf. Satu lagi, eh, satu lagi nggih. Pak. Untuk kan kita mengirimkan 2 tim. Nah, eh, apakah diperbolehkan untuk satu ruangan, Bapak? Nggih, baik Bapak, Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. sama-sama Pak. Akan dijawab oleh teman-teman panitia nggih Bapak. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak. Kami simpan pertanyaannya. Namun selanjutnya untuk pertanyaan Bapak Haryanto kepada Bapak Haryanto, dipersilakan. Assalamualaikum wabarakatuh. Apa suara saya bisa didengar? Terdengar Bapak. Oke, terima kasih. Saya Haryanto, pendamping dari SMA Negeri 1 Randu Belatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya share di panitia. Yang pertama terkait dengan materi. Tadi disampaikan, materi pokok itu ada 5. Eh, dan saya melihat di rincian materi, itu untuk materi ketetapan MPR dan Bhinneka Tunggal Ika tidak ada. Apa memang nanti untuk di babak-babak selanjutnya semifinal itu materi ketetapan MPR dan Bhinneka Tunggal Ika itu nanti ada atau tidak. Mengingat di rincian materi yang berjumlah 30 berapa itu tidak ada materi tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah nanti hasil dari babak 1 semua tim akan dipaparkan atau langsung hanya ditunjukkan yang lolos ke penyisian 2? Itu pertanyaan kedua. Kemudian yang ketiga, eh, jumlah peserta yang telah mendaftar. Yang keempat, untuk menentukan nanti ini untuk yang di semifinal ya, di semifinal nanti untuk menentukan yang ke final, tadi kan dibagi dalam beberapa. Nah, itu nanti masing-masing breakout room, misalnya ada kelompok 1, kelompok 3, itu nanti yang berhak maju ke final itu dari nilai tertinggi atau nilai tertingginya di 3 nilai tertinggi dari seluruh breakout. Sementara itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bapak. Kami tampung dulu. Selanjutnya untuk pertanyaan SMA Negeri 1 Ngaglik, dipersilahkan. Tes, halo. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Golden Kasapi Dividar dari SMA Negeri 1 Ngaglik. Izin bertanya Kak, untuk tadi kan ada di dalam PPT dijelaskan bahwa yang melakukan kecurangan itu akan langsung dikeluarkan secara sepihak ya. Tapi di peraturan kedua tadi itu dijelaskan juga ada pengurangan poin. Jadi itu yang benar itu apakah dikurangi poin baru mengalami kecurangan berlebihan setelah itu dikeluarkan atau mekanisme bagaimana? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Paling kan tadi kan. Ya, mau ngomong apa? Apa? Menceritakan ini Baik, aja. Hari ini sudah belajar apa? baik sebelumnya izin menjawab pertanyaan mengenai yang dari SMK Pesat dari Zidana. Ingin tahu pertanyaannya ingin tahu Mana lebih begitu ya? lanjut tentang dress code yang Ya. digunakan saat lomba. Apakah ada dress code khusus dari panitia? Tidak ada dress code khusus, akan tetapi silakan untuk para peserta menggunakan identitas sekolah masing-masing. Mungkin juga bisa dipahami dan bisa menjawab pertanyaan dari peserta lain karena ini dilihat ada beberapa pertanyaan yang sama mengenai dress code. Kemudian izin menjawab pertanyaan dari SMA Regina Pacis. Itu izin bertanya, apakah perwakilan tim bisa berubah dalam setiap babak? Misal dalam babak penyisian adalah si A dan dalam babak semifinal berubah menjadi si B. Terima kasih. Nah, jawaban dari panitia terkait hal tersebut tidak bisa. Jadi, ketika jadi tim dari awal sampai akhir harus sama dari awal babak hingga babak akhir. Baik, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan dari SMA Negeri 1 Madiun Sindi. Pertanyaannya, halo Kak, izin bertanya saat babak penyisian kira-kira selesainya jam berapa ya? Kemudian untuk seragamnya apa? Izin menjawab, untuk babak penyisihan kira pukul 12. Kemudian untuk dress code tadi sudah dijawab, mengenakan identitas masing-masing sekolah. Baik, menunggu jawaban pertanyaan. Untuk yang raise hand, boleh menuliskan di kolom komentar.
Baik, selanjutnya izinkan saya untuk menjawab pertanyaan yang selanjutnya. Dari SMA IT Abu Bakar. Pertanyaannya, selamat siang, izin bertanya Kak, apakah pada saat sesi soal argumen bisa membuka sumber informasi sebagai referensi? Terima kasih. Jawaban dari panitia tidak diperbolehkan. Baik, sebelumnya izin menjawab dari pertanyaan SMA 2 Jakarta Selatan, yaitu mengenai dress code tadi sudah dijawab oleh teman-teman panitia, yaitu menggunakan identitas sekolah. Yang kedua, pertanyaan mengenai babak penyisian satu dan babak penyisian kedua itu diambil berapa tim. Jadi izin menjelaskan untuk babak penyisian pertama diambil dari 50% jumlah peserta tim yang mengikuti LCC. Lalu selanjutnya untuk babak penyisian kedua diambil 9 tim untuk masuk ke babak semifinal. Lalu pertanyaan terakhir yaitu mengenai apakah dua tim tersebut boleh diperbolehkan dalam satu ruangan. Panitia meminta agar untuk pengerjaan dari setiap tim diusahakan berbeda ruangan. Jadi kami minta dari teman-teman peserta LCC untuk pengerjaan lomba cerdas cermat bisa dalam ruangan yang berbeda. Baik, selanjutnya izinkan saya menjawab pertanyaan dari SMA Negeri Kota Tangsel. Pertanyaannya, izin bertanya, apakah saat lomba berlangsung semua sekolah berada dalam satu ruang Zoom yang sama? Nah, untuk jawabannya, semua sekolah nantinya tidak berada di satu ruang Zoom yang sama, karena nantinya dibagi di beberapa breakout room Zoom. Akan tetapi untuk satu sekolah nantinya sama di satu ruang. Kemudian menjawab pertanyaan dari Wijayanto SMA Muma. Pertanyaannya, apakah yang sekolah mengirimkan 2 tim bisa mengikuti lomba satu ruang atau lab komputer dengan posisi yang berjauhan antar tim A dan tim B? Pertanyaan, jawaban dari panitia mengarahkan untuk berbeda ruangan, akan tetapi apabila terdapat kendala maupun halangan fasilitas sarana dan prasarana, dipersilakan, akan tetapi tetap mematuhi peraturan dan prosedur dari panitia dan berjauhan serta tidak kerjasama dan tidak menimbulkan hal-hal kecurigaan di dia begitu.
Baik, selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Nia Tri Ayu, SMA Negeri 5 Tanjab Timur, Jambi. Pertanyaannya, kira-kira berapa lama waktu pengerjaan soal dan adakah referensi soal terkait kisi-kisi yang diberikan? Jawabannya, kira-kira waktu untuk babak penyisihan 1, 90 menit, kemudian untuk penyisihan kedua, 60 menit. Nah, terkait untuk referensi soal atau kisi-kisi yang diberikan itu dari panitia tidak ada dan tidak menyediakan. Kemudian izin menjawab dari SMA Negeri 1 Ngaglik. Halo, izin bertanya untuk tema soal apa sama dengan materi yang dijabarkan di PPT tadi atau yang di draft, Kak? Nah, untuk jawabannya sama, materi yang telah di-share di PPT dan di draft itu sama, akan tetapi di PPT lebih diperinci lagi. Gitu. Mohon izin bertanya, Mbak. Baik, untuk yang bertanya, mohon maaf karena kami dari panitia masih menyiapkan jawaban untuk Iya. bisa menuliskan di kolom chat saja. Oh, begitu, Mbak. Andin, sama sih ya. Salah sedikit ya. Salah aja itu laki yuk. Kan nama cewek yang huruf itu nama cewek yang berawal dari huruf W. Benar. Ah, benar. Jangan tahu kan kita main game. Nah, tahun ini yang nggak mau main game. Baik, selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Mantiga Kulon Progo. Pertanyaannya, siang Kak, mohon maaf kami dari tim Tiga Kulon Progo ingin bertanya terkait pelaksanaan lomba. Apakah jika waktu pelaksanaan lomba ada kendala dengan koneksi internet, apakah ada dispensasi dari panitia? Terima kasih.
Untuk jawaban dari kami, mohon maaf terkait hal tersebut tidak ada dispensasi waktu. Jadi nantinya jika ada yang terkendala sinyal atau internet bisa tetap melanjutkan pengerjaan sesuai yang sudah ditentukan dan tidak ada tambahan waktu bagi tim yang terkendala sinyal atau internet. Dari panitia menghimbau bagi peserta agar menyiapkan serta menyediakan provider internet dan device dengan sebaik mungkin agar kendala pada saat pelaksanaan lomba dapat diminimalisir. Mungkin pertanyaan ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang lain karena di sini terdapat beberapa pertanyaan yang sama. Baik, izin menjawab dari pertanyaan SMK di Ponorogo Depok. Pertanyaannya adalah babak semifinal soal rebutan teknisnya dengan resen atau bukan. Memang teknis tersebut yaitu dengan resen. Baik, Assalamualaikum. Baik, sebelumnya untuk Man 1 Surakarta sebentar tidak kita lewati, tetapi kami panitia sedang mengecek kembali agar tidak ada miskom di antara panitia dan peserta. Mohon ditunggu sebentar, Kak. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Man 1 Surakarta terkait dengan rincian materi yang tepatnya itu poin ke-32 tentang moral dan etika dan poin ke-33 tentang karakter. Nah, di sini panitia izin menjelaskan sedikit secara garis besarnya saja. Misalnya dalam nanti soalnya itu berkaitan dengan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di Man 1 Surakarta itu apakah dalam pengimplementasian
kehidupan di lingkungan sekolahnya itu apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat Pancasila atau tidak. Misalnya nih, eh, sudah sesuai dengan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan kesatuan, terus ada nilai kerakyatan dan juga nilai keadilan. Nah, soalnya mungkin kurang lebih seperti itu. Mana satu Surakarta, apakah sudah menjawab dan bisa dipahami? Izin masuk teman-teman semuanya sama Bapak Ibu guru pendamping semuanya. Mungkin di sini saya izin konfirmasi dan cross check lagi apa yang sudah dijawab oleh teman-teman panitia sambil teman-teman panitia berdiskusi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya serta peserta-peserta semuanya. Nggih. Untuk tadi terkait dengan jawaban yang disampaikan oleh teman-teman panitia terkait dengan dress code itu sendiri, tidak ada ketentuan khusus yang kita tentukan. Jadi nanti untuk dress code waktu hari Lomba LCT itu sendiri disesuaikan dengan seragam identitas masing-masing. Semisal mau memakai pramuka diperbolehkan, mau pakai batik identitas atau seragam identitas sekolah juga diperbolehkan, ataupun memakai seragam OSIS juga diperbolehkan. Jadi yang terpenting mewakili menunjukkan identitas sekolah seperti itu. Yang kedua, mungkin terkait dengan Bapak penyisian itu sendiri, di mana tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman panitia terkait penyisian 1 itu nanti diambil 50%, kemudian nanti penyisian 2 nanti yang menuju ke semifinal nanti diambil 9 tim, semisal total tim yang daftar itu sekarang ada 25. Kemudian nanti mengikuti penyisian 1. Kemudian nanti 25 tim itu akan diambil 50% untuk lanjut ke penyisian 2. Nah, setelah masuk ke penyisian 2, nanti akan diambil 9 tim terbaik untuk lanjut ke babak semifinal seperti itu. Terus kemudian untuk pertanyaan terkait dengan apakah jika di sekolah tersebut mengirimkan dua tim, apakah boleh di ruangan dua ruangan yang sama nggih? Jawabannya mungkin dari teman-teman panitia disarankan kalau bisa berbeda ruangan Bapak Ibu. Takutnya nanti ada terkendala suatu hal yang nanti entah itu jaringannya lemot jika digunakan dua device atau hal lain-lain, takutnya nanti menimbulkan kecurigaan. Jadi disarankan dari teman-teman panitia untuk berbeda ruangan seperti itu. Terus kemudian untuk terkait dengan apakah ada sesi yang terkait dengan argumentasi ya, apakah boleh membuka sumber informasi sebagai referensi? Mungkin jawabannya waktu pelaksanaan hari H. Kan untuk penyampaian argumentasi kan itu di sesi semifinal dan final gitu. Tetapi untuk informasinya itu sendiri tidak boleh membuka sumber referensi dari lain. Jadi nanti pure pengetahuan dari peserta, dari siswa-siswanya itu sendiri. Untuk itu kepada teman-teman peserta bisa mulai misalnya belajar terkait dengan tema-tema dan poin-poin yang sudah tertera di buku panduan. Jadi nanti untuk argumen yang akan dibawakan real dari pendapat dari teman-teman itu sendiri. Terus kemudian pertanyaan apakah jika waktu pelaksanaan lomba ada kendala dengan koneksi internet, apakah ada dispensasi dari panitia? Tadi kan sudah dipaparkan nggih Bapak Ibu guru pendamping kali teman-teman peserta bahwa untuk apa ya istilahnya jika ada terkendala sinyal, mungkin nanti waktu pengerjaan ada istilahnya terkendala sinyal, terus itu nanti mengulang,
nanti dari teman-teman semuanya bisa mengerjakan kembali, tetapi dengan catatan waktunya tetap hitungannya sama gitu. Misal eh, A itu terkendala sinyal ya, terus kemudian apa ya istilahnya dari kelompok A itu sendiri keluar waktu pengerjaan penyisian satu, kemudian nanti habis itu eh, mengerjakan lagi tetapi dengan waktu yang sama. Jadi diharapkan pada teman-teman peserta bisa menyiapkan terkait dengan jaringan dan device yang memungkinkan agar tidak terkendala terkait dengan jaringan ataupun Dan dari rumah ini tinggal perangkatnya login itu kan? sendiri. Ini saja tambahan sedikit Bapak Ibu semuanya. Ayo deh, contohnya sekarang mau pulang apa enggak? Pulang. Pulang. Wih, oh ini Mm-mm. Miss, kenapa itu? ini masih bikin drama 5 menit doang. Oh, ini. Oh, mereka udah mau siap kok. Oh iya, nggak apa-apa kayak Dia gitu. belum tim. Hah? Belum tim. Siap. Udah syukur harus semuanya. Tiga semuanya. Kita pindah ke selesai hari Minggu jangan ya pulang. Terima kasih atas antusias teman-teman, Bapak Ibu Guru, peserta Lomba Cerdas Cermat. Untuk sesi bertanya kami cukupkan dan kami akan di sesi menjawab pertanyaan. Kepada panitia yang bertugas kami persilahkan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Bapak Dr. Haryanto dari SMAN 1 Randu. Randu Belatung. Oh, Randu Oh ya, mohon maaf, Randu Blatung. Baik, izin menjawab untuk perihal terkait dari pokok, yakni mengenai TAP MPR beserta Bhinneka Tunggal Ika. Untuk TAP MPR, eh, materinya ini kurang lebih mengacu kepada TAP MPR yang masih berlaku. Contohnya TAP MPR mengenai KKN. Kemudian untuk materi pokok Bhinneka Tunggal Ika, kita menurunkan pada bahasan tentang Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri yang kemudian berkenaan dengan Pancasila. Kemudian yang mengenai tentang kehidupan sosial, kemudian kehidupan bermasyarakat dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Eh, Kemudian mungkin juga itu semoga menjawab pertanyaan dari teman-teman dari SMAN Man Insan Cendekia.
Mohon maaf. Untuk semuanya. Materi pokok. Eh, Baik Pak, untuk materi-materi pokok yang kemudian seperti Bhinneka Tunggal Ika atau kemudian TAP MPR yang belum dijelaskan itu kemudian bisa kemudian diperhatikan kembali dalam materi-materi eh, yang telah dirincikan seperti itu. Dan itu. Kayak ada kuliah ini mirip penawaran pangkat. Baik, apakah sudah menjawab Pak Haryanto? Dewan Penguin with Buzz. Pokoknya kayak kembaran. Mau. Maaf ya. Eh, Terima kasih Mas. Berarti nanti untuk materi Bhinneka Tunggal Ika itu tidak seperti di LCC 4 pilar ya. Ada pahlawan nasional, ada pahlawan, ada lagu daerah, lagu nasional, ada tari, ada gunung. Tidak seperti itu ya Mas. Tidak ada Bapak. Jadi sebagaimana yang tadi dijawab sebelumnya, kemudian mengenai tentang kemudian seperti kehidupan bermasyarakat seperti itu, kurang lebih. Terima kasih Mas. Baik, sama-sama Pak. Baik, izin menjawab juga pertanyaan dari Bapak Haryanto. Kedua yaitu apakah hasil babak penyisihan 1 akan dipaparkan atau ditunjukkan ke babak kedua? Izin menjawab untuk babak penyisihan 1 nanti hasilnya akan di-share dalam grup WA serta di-share dalam media sosial seperti Instagram. Lalu selanjutnya pertanyaan mengenai jumlah peserta yang telah mendaftar. Izin menjawab untuk jumlah peserta yang mendaftar saat ini ada sekitar 110-an sekolah. Untuk pertanyaan terakhir yaitu mengenai apakah pemenang dari semifinal itu per BR breakout room atau masing-masing dari BR yang memiliki nilai tertinggi. Bisa menjawab untuk pemenang yang diambil ke final yaitu masing-masing dari breakout room yang memiliki nilai atau poin tertinggi di masing-masing breakout room. Apakah menjawab? Bagaimana Bapak Haryanto? Apakah menjawab? Ya, sudah. Saya kan ini Mbak, untuk yang itu nanti tadi kan peserta 110. Apakah nanti nilai dari 110 tim itu nanti dipaparkan itu atau yang ditampilkan itu yang 50% saja, Mbak? Sehingga kalau dipaparkan semua paling tidak akan tahu, oh saya peringkatnya peringkat ke 100, oh saya ke 60 misalnya seperti itu. Atau hanya langsung yang ditampilkan itu yang masuk 50% saja. Untuk hasil dari babak penyisihan 1 itu akan dipaparkan semua Bapak. Jadi semua hasil dari
tim itu akan dipaparkan dan nanti ada 50 tim yang itu 50% tim yang masuk itu akan diplot di bold secara berbeda dengan warna yang berbeda. Apakah menjawab Bapak? Terima kasih, Mbak. Cukup jelas. Baik, apakah masih ada pertanyaan yang belum terjawab? Sebelum sesi tanya jawab kami tutup. Permisi Kak, punya saya tadi pertanyaannya masih belum terjawab. Bang, udah bang. Oke, tes. Soalnya masuk. Masuk. Oke, baik izin menjawab. Untuk di babak penyisian 1 dan 2, kita untuk sanksinya itu adalah pengurangan poin. Sementara di babak semifinal ada juga yang namanya diskualifikasi, tetapi kemudian ada yang kita berikan peringatan sebanyak 3 kali. Nah, untuk di babak final itu bila kemudian salah satu dari 3 tim yang sedang memperebutkan juara diketahui melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, kami dari pihak panitia akan mengklarifikasi terlebih dahulu dan memperhatikan dengan seksama. Bila yang terbukti, maka akan langsung didiskualifikasi. Seperti itu. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah. Terima kasih Kak atas jawabannya. Terima kasih untuk pertanyaan dan apabila masih ada pertanyaan yang belum terjawab, kami dari panitia akan menjawab melalui WA Group. Baik, teman-teman, karena kan sudah tidak ada pertanyaan lagi,
Maka acara inti Izin tanya bertanya, Mbak. jawab pada kali ini Masih ada satu, Mbak. sudah berakhir. Mbak, masih ada satu, Mbak. Kita sudah resen. Dari Baik, Bapak izin masih ada menjawab dari Bapak Arianto. Mohon maaf untuk sesi TM kali ini, untuk sesi tanya jawab waktu telah habis. Mungkin nanti kalau Bapak ada pertanyaan lagi, nanti bisa disampaikan di grup besar dan kami dari panitia akan menjawab begitu, Bapak. Oke. Terima kasih. Baik, Bapak. Terima kasih kembali dan mohon maaf sekali, Pak. Iya, Mbak. Tidak apa-apa. Kepada hadirin sekalian, sebelum acara technical meeting pada hari ini ditutup, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk itu, dimohon untuk hadirin bisa mengaktifkan kamera dan bagi yang tim yang tugas, kami persilahkan. Mohon untuk mengaktifkan kamera. Maaf Kak, kamera saya baru aja rusak Kak. Tidak apa-apa, Pak. Mohon maaf, kamera saya juga rusak. Oke, ini cara perbaiki nih piye ngono lho. Iki Apa emang? Terkait presisi, nanti setelah sesi dokumentasi akan kami kirim melalui kolom komentar. Jadi setelah dokumentasi untuk presentasi terlebih dahulu. Ya, presentasi. Minggu ini, Kak. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Bersiap untuk slide berikutnya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Untuk slide berikutnya. Namanya cerita apa? Ini nama siapa apa cerita? 1, 2, 3. Cerita apa? Pakai lah. Terus Nagita. Iya. Anggota timnya siapa ya? Titi Safia. Baik, terima kasih. Terus Titi Safia bisa apa? Oh, Anjani. Loh, enggak kan pakainya sing Mengingatkan kembali untuk presensi bisa dicek di kolom chat dan kami kirim kembali di WA Group. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Saya Mahabah selaku Master of Ceremony mewakili segenap panitia Lomba Cerdas Cermat. Minta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan technical meeting. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas antusias dan partisipasinya dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan
dapat membantu teman-teman untuk persiapan diri dan dalam mengikuti seluruh rangkaian dari Lomba Cerdas Cermat tahun 2024. Tetap semangat semuanya, jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa di rangkaian Lomba Cerdas Cermat berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye. Andre. Masih. Waalaikumsalam. Terima kasih, matur nuwun. Matur suwun, Mbak. Konnichiwa, sayonara. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Oi. Terima kasih Mbak. Pak Andre. Kacur, kacur. Mbak, Mbak. Namu kate. Sarangnya. Mau kenalan nggak, guys? Berisik bro. Ngomong. Tahu lagi tahu. Misalnya kan orang ingat, kamu bukan dia yang Salam. Salam Bestari. Salam dari teman-teman. Salam Alia. Hidup Bapak Tali. Hidup. Ternyata punya mas nggak?